Hai Naranisa Lovers, makasih ya atas kesetiaannya di channel ini. Yang lagi nungguin apa sih kelanjutan dari tutorial yang kemarin. Nah, untuk video kali ini ada satu tutorial. Kita akan membuat box uang ya, kotak uang yang akan dimasukkan di dalam kue tart ya, atau bisa dibilang istilahnya adalah money cake. Mulai dari pembuatan kotaknya, terus merentengnya, menggulungnya, dan dimasukkan di dalam kotak uangnya. Untuk kamu yang penasaran gimana sih tutorialnya, disimak ya videonya sampai habis. Untuk langkah yang pertama, persiapkan bahannya dulu ya, juga peralatannya. Ada isolasi, terus gunting, nanti akan digunakan untuk menggunting kartonnya. Untuk roll bagian dalam kita pakai sedotan ya. Terus ada tusuk sate, nanti akan dipotong sesuai dengan kebutuhan. Terus untuk membuat garis-garisnya butuh bantuan pulpen atau pensil, terserah nanti ya, kamu sukanya pakai yang mana. Terus ada plastik, saya pakai yang ukuran 2 ons seperti ini ya. Terus ada penggaris juga untuk membuat garis-garisnya. Dan ini nih, berhubung ini untuk tutorial, jadi saya pakai uang mainan ya, bukan uang asli. Gak apa-apa, soalnya juga kemarin pernah bikin money cake juga ya, pakai uang mainan seperti ini. Dan untuk kartonnya saya gunakan untuk membuat kotak uangnya, saya pakai dus putih ya, yang biasa saya gunakan dalam membungkus kue tart. Kalau kalian tidak punya dus putih seperti ini, bisa pakai karton gulungan yang bisa kalian beli di toko peralatan sekolah, biasanya ada nih. Oke, sekarang kita membungkus uangnya satu-satu nih, pakai plastik yang berukuran 2 ons ya. Bisa diperhatikan untuk kanan kirinya ada sisa plastik seperti ini. Biar tampak rapi, dicoba untuk ditekuk ke belakang, terus diisolasi ya di belakangnya biar tampak rapi, biar nanti kalau pas menggulungnya ini hasil gulungannya bisa rapat, padat, dan tidak ada sisa plastik di kanan kirinya. Tujuannya seperti itu ya. Oke, kalau udah dibungkus satu-satu jadinya seperti ini. Dan sekarang kita akan merentengnya jadi rentengan yang panjang. Caranya seperti ini. Untuk uang kertasnya ini, antara ujung-ujungnya ini dimepetkan, terus direkatkan dengan solasi 3 ya, 3 di sisi depan seperti ini. Terus di sisi belakang juga dikasih solasi 3. Ini diharapkan nanti agar pas menariknya bisa kuat dan tidak lepas ya untuk rentengannya. Oke, kalau udah diisolasi semua antara satu uang dengan uang yang lain, kita sisihkan dulu. Sekarang proses pembuatan kotak uangnya. Siapkan 2 kotak seperti ini ya, karton yang sudah saya potong menjadi 2 buah. Ini ukurannya masing-masing panjang 17 cm dan lebarnya 15 cm. Oke, kalian perhatikan tanda sila yang mengapit di setiap sudutnya. Ini adalah patokan dimana kita akan membuat titik yang akan digunakan sebagai panduan untuk melipat kardusnya ya. Nah, di antara titik itu, antara sudut sama titik itu jaraknya 4,5 cm semuanya ya. Di setiap sudutnya dikasih titik-titik seperti ini. Ini akan memudahkan nanti kita akan membuat garis vertikal sama horizontal, biar gampang ya. Kalau pembuatan titik sudah selesai, sekarang kita saatnya menarik garis secara vertikal dulu ya, dari titik yang satu ke titik yang lain. Ini dihubungkan menjadi satu garis memanjang seperti ini nih. Oke, kalau udah secara vertikal, sekarang kita menggabungkan 2 titik menjadi garis horizontal dari kiri ke kanan ya. Nah, ini akan digunakan sebagai panduan saat kita akan melipat kardusnya nanti, juga untuk panduan saat kita memotong kardus. Nah, tujuannya seperti itu nih. Kalau udah selesai ya pembuatan garis vertikal juga horizontal, sekarang kita akan menentukan di mana kita akan memotong kardus yang akan digunakan sebagai jalan keluarnya uang. Kita ukur pakai penggaris sampai kita menemukan titik tengahnya. Ini ukurannya sekitar 3 cm ya. Nah, kalau udah ketemu untuk titik tengahnya, ditarik menjadi garis horizontal seperti ini nih. Oke, antara garis-garis ini diambil titik tengah lagi yang saya lingkari ya. Ini akan digunakan sebagai panduan saat kita memasukkan sedotan sama tusuk satenya. Oke, untuk membuat lubang jalan keluarnya uang, kita ukur berapa sih lebar dari uang ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini lebar uangnya 6,5 cm, tapi nanti kita mengukurnya jadi 7 cm ya, biar ada jarak agar jalan keluarnya uang tidak ngepres, biar bisa lancar ya pas menariknya nanti. Nah, dibuat persegi panjang seperti ini biar lebih gampang kita nanti dalam memotongnya dengan cutter seperti itu ya. Untuk melipatnya pakai bantuan penggaris,
urut ya, sesuai dengan panduan garis-garisnya biar gampang. Terus untuk memotongnya seperti ini nih. Oke, ada 4 bagian yang harus kita potong. Jangan kebalik ya posisinya. Kalau udah selesai, kita sekarang memotong bagian tengah ini nih. Pakai cutter ya biar gampang. Mengikuti kotak panduan yang sudah dibuat. Nah, cara motongnya seperti itu dan jadinya seperti ini nih. Dan untuk titik yang ada lingkarannya seperti ini, bisa ditusuk sama cutter dulu, terus baru diteruskan dengan menusuknya sama tusuk sate ya, biar gampang. Sekarang kita melipat kardusnya ya. Ini posisinya keluar saja, jangan dilipat ke dalam. Memang ini kesannya tidak rapi, tapi nanti dikhawatirkan kalau kita melipatnya di dalam akan mengganggu gulungan uang. Nanti pas keluar akan tersendat-sendat. Nah, jadi kita melipatnya di luar saja dan diisolasi seperti ini ya, biar merekat. Oke. Nah, untuk bagian-bagian yang nampak terbuka bisa direkatkan dengan solasi juga. Nah, jadinya seperti ini nih. Ini yang kita buat bagian tutupnya ya. Sekarang kita akan membuat bagian badannya, bagian yang bawah. Ini ukurannya memang lebih kecil, soalnya tadi kita menyiapkan 2 dus dengan ukuran yang sama, 15 cm sama 17 cm. Caranya seperti ini. Untuk tiap-tiap ukuran ini dikurangi setengah cm. Yang tadinya panjangnya 17 cm, ini jadinya 16 cm. Terus yang tadi lebarnya 15 cm, jadinya 14,5 cm. Jadi dikurangi ya, setengah cm di setiap ukurannya. Seperti cara di awal saat kita membuat tutupnya, kita pakai titik-titik yang banyak nih di antara siku-sikunya ya. Antara siku dengan titik ini jaraknya 4,5 cm. Ingat, 4,5 cm sama ya dengan ukuran yang tadi di awal. Seperti ini semuanya. Jadi nanti akan banyak titik yang mengapit siku-sikunya yang akan kita gunakan untuk menarik garis-garis vertikal sama horizontal. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk langkahnya sama seperti ini. Di setiap titiknya ini dihubungkan sampai membentuk garis-garis yang akan kita gunakan untuk panduan melipat ya, juga memotongnya. Untuk bagian bawah ini saya rasa cukup mudah, soalnya kita hanya memakai titik-titik saja dalam membuat garis vertikal sama horizontal ya, sebagai panduan untuk melipat kardusnya. Kita nggak perlu mencari titik tengah ya untuk membuat lubang-lubang kayak tadi di awal. Ini cukup melipat kardusnya, terus kita memotongnya dan kita merekatkan dengan isolasi. Cuma seperti itu saja sih untuk bagian yang bawah. Cuma memang untuk ukurannya lebih kecil, soalnya memang posisinya di bawah dan akan ditutup dari atas. Seperti itu ya. Dipotong di bagian sudutnya di 4 bagian ya. Jangan sampai kebalik ya, agar kita melipatnya tidak salah. Dan untuk bagian yang diisolasi ini tetap cara melipatnya keluar. Kalau kita melipatnya ke dalam, ini dikhawatirkan akan mengganggu roll-rollan uang. Memang kesannya kurang rapi sih ya kalau dilipat keluar seperti ini, tapi nggak apa-apa, demi amannya saja ya, demi kelancar dalam menarik uangnya nanti. Oke, kalau udah diisolasi, sekarang kita mencoba untuk menutupnya bisa apa enggak. Oke, kalau ukuran bawahnya sudah dikurangi setengah senti, ini otomatis akan mudah ditutup dengan tutupnya ya. Dan sekarang kita membuat lubang nih yang akan dilalui tusuk satenya. Tadi kan di luar udah ada lubang, kita sekarang tinggal mengecapnya saja dengan menggunakan pulpen ya. Dari bagian luar nanti ditusuk, nah otomatis akan menimbulkan bekas di bagian dalam. Caranya seperti itu ya, lebih gampangnya. Kemudian kita menusuknya lagi dengan tusuk sate biar lubangnya lebih besar sedikit gitu ya, biar lebih mudah lagi untuk memasukkannya pas uang ini udah ada di dalamnya. Oke, untuk tesnya, untuk mencobanya bagaimana kalau ini ditutup, apakah tusuk satenya bisa lebih mudah untuk menembus dari luar ke dalam. Nah, caranya seperti ini nih. Kalau ukurannya pas, kalau memang posisi lubangnya itu pas, maka dengan mudah tusuk sate akan tembus ke dalam seperti ini ya. Oke, dicoba untuk lebih dibesarkan lagi biar tidak seret. Tujuannya seperti itu ini. Agar lebih rapi dan tidak kepanjangan, ujung tusuk satenya bisa dipotong sedikit gitu ya, biar lebih bagus. Nah, sekarang kita menggulung uangnya. Cara seperti ini, sedotan dipotong selebar dari uangnya, kemudian kita mulai menggulungnya dari pecahan 100.000 dulu, atau terserah ya. Biasanya yang ulta itu punya permintaan, nanti yang keluar itu uang pecahan berapa dulu. Nah, kalau uangnya bermacam-macam bisa ditentukan gitu ya. Kalau uangnya cuma satu pecahan saja misalnya 20.000,
2000-an atau 50 ribuan, jadi nggak usah milih gitu ya, langsung kita tinggal menggulungnya saja. Nah untuk kali ini cara menggulungnya diusahakan padat, kencang, jangan sampai kendor gitu ya gulungannya. Nanti kalau kita menggulungnya secara bagus, padat, nanti hasil gulungannya bisa kecil, bisa rapi gitu nih. Usahakan kalau ingin kencang bisa ditarik seperti ini ya, untuk ujung-ujungnya dicoba dirapatkan lagi. Kalau udah berada di ujung seperti ini, bisa dilihat untuk sisa plastik yang ada di sebelah atas ini nanti digunakan untuk mengelem tancapan happy birthday atau pitanya seperti itu nih. Sekarang cara memasukkan uang dalam kotaknya, tadi kan ada sedotan. Nah di dalam sedotan kan ada lubangnya, itu dimasuki dengan tusuk sate ya. Jadi rollnya ada dua, rollnya pakai sedotan dan di dalamnya ada tusuk sate yang nanti tembus sampai di luar dus. Oke, cara seperti ini. Dan untuk sisa plastik tadi digunakan untuk bagian yang paling atas ya, jadi untuk lubangnya nanti dilewati sama uangnya. Dan untuk tusuk satenya ini usahakan ya, kanan kirinya ini dikasih solasi biar nggak gampang lepas. Ini tujuannya biar nanti roll-rollannya tidak ambrol di dalam. Biasanya gagal tariknya itu roll-rollannya itu lepas di dalam seperti itu ya. Dan insya Allah untuk cara ini anti gagal, bisa dicoba. Oke, sekarang cara menempelkan topper atau tancapan ya yang digunakan sebagai alat dalam menarik uangnya. Ada dua cara sih, pakai tancapan happy birthday atau pakai pita ya seperti saya lakukan gitu ya biasanya. Nah kalau kalian ingin memakai tancapan happy birthday seperti ini atau topper yang lain, bisa pakai bantuan lem tembak ya atau lem bakar yang direkatkan di belakang atau di depannya plastik seperti itu biar merekat, atau pakai pita seperti ini. Kalau pakai pita perlu bantuan sedikit dus ya, terus pitanya ditaruh di depannya lalu di staples. Kalau pakai lem tembak khawatirnya gampang lepas, jadi saya biasanya pakai staples saja ya untuk merekatkan dus sama pita yang ada di depannya ini sebagai alat menariknya. Oke, kalau sudah selesai menempelkan pitanya, sekarang kita merapikan lagi untuk dusnya ya. Untuk bagian bawahnya kan tadi masih agak terbuka, khawatirnya nanti kalau pas uangnya ditarik ini dusnya akan tertarik keluar. Oke, biar lebih rapat bisa disolasi ya untuk bagian belakangnya. Untuk bagian bawahnya juga lebih dirapikan dengan solasi biar lebih kuat ya merekatnya. Untuk kalian yang penasaran gimana sih proses tariknya, bisa test drive ya. Nah jadinya seperti ini nih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasannya. Lumayan panjang juga sih tutorialnya. Untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Juga dinyalakan lonceng notifikasinya ya biar kalian tidak ketinggalan tutorial dari saya yang berikutnya. Oke, makasih kesetiaannya di channel ini. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.